kali ini kita akan recook resep donat kentang yang resepnya sudah melegenda dan terkenal anti gagal, sehingga sering dipakai untuk usaha rumahan donat kentang, yaitu resep donat kentang Ibu Fatmah Balawan. Yuk moms, langsung saja kita ke resepnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 100 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong-potong, 250 gram terigu protein tinggi, 25 gram susu bubuk, 5 gram ragi instan, saya pakai Vermipan, 50 ml air es, 50 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, 1/4 sendok teh garam, dan 37 gram margarin. Nah, cara membuatnya yaitu pertama-tama kita kukus kentang terlebih dahulu hingga matang dan empuk. Saya gunakan kentang yang sudah dipotong-potong agar proses pengukusan lebih cepat. Kemudian, sambil menunggu, kita larutkan gula pasir ke dalam air es, aduk rata. Nah, ini tips anti gagalnya juga ya moms, karena dulu saya pernah tidak melarutkan gula dengan air. Pada saat itu gulanya langsung dimasukkan ke adonan. Hasilnya masih terdapat gula pasir yang belum larut di donat ketika dicetak. Tapi jika moms menggunakan gula bubuk, tidak perlu dilarutkan ke dalam air ya. Nah oke, ini kentangnya sudah empuk. Kita haluskan terlebih dahulu ya moms. Bisa dihaluskan manual menggunakan garpu, tapi kali ini saya ingin menggunakan food processor. Jika moms menggunakan food processor, berikan sedikit air gula tadi ke dalam kentang untuk mempermudah proses penghalusan. Nah, ini proses penghalusannya sudah selesai moms. Sekarang kita campurkan tepung terigu. Saya menggunakan cakra kembar, kentang halus, susu bubuk, ragi instan, kuning telur, dan air gula. Kita mixer hingga setengah kalis. Jika moms tidak memiliki mixer, bisa juga diuleni dengan tangan hingga setengah kalis. Namun memang waktu dan tenaga yang dibutuhkan memang lebih besar dibanding menggunakan mixer. Jangan lupa diaduk dengan spatula sesekali ya moms jika ada adonan yang tertinggal di bawah supaya rata. Nah, ciri-ciri adonan setengah kalis adalah jika menggunakan mixer, adonan mulai membentuk bola yang belum mulus. Atau jika moms menguleni dengan tangan, adonan masih sedikit lengket dan belum halus. Ketika adonan sudah setengah kali seperti ini, moms bisa masukkan margarin atau mentega. Sementara ciri-ciri adonan kalis elastis adalah adonan mulai membentuk bola yang mulus ketika di mixer atau adonan sudah tidak lengket lagi ketika diuleni menggunakan tangan. Salah satu cara tes kalis adalah dengan mengambil dan membentangkan sedikit adonan seperti ini. Jika adonan sudah elastis dan transparan, maka adonan sudah siap untuk diistirahatkan. Kita diamkan selama kurang lebih 15 hingga 25 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa tutupi dengan serbat lembab agar adonan tidak kering. Perlu diingat bahwa waktu istirahat adonan ini bisa berbeda-beda sesuai dengan suhu dan kelembapan yang ada di lokasi ya moms. Sambil menunggu adonan mengembang, kita gunting-gunting kertas roti untuk alas donat ketika sudah dicetak, agar nantinya bentuk donat tetap cantik, tidak lengket satu sama lain, dan memudahkan ketika akan digoreng. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya moms. Kita kempiskan adonan terlebih dahulu, kemudian jangan lupa taburi alas dengan tepung. Kita giling dengan gilasan roti dengan ketebalan kira-kira 1 cm, karena nanti donat akan mengembang lagi. Lalu cetak dengan donat cutter. Cetakan donat ini bisa dibeli di toko bahan kue atau toko pecah belah yang menjual loyang. Setelah seperti ini, kita pindahkan ke kertas roti. Kita diamkan lagi selama kurang lebih 20 hingga 30 menit.
Tips anti gagal menggoreng donat adalah pertama, pengapian. Minyak harus benar-benar panas ketika donat masuk. Jika moms memiliki termometer, boleh gunakan suhu 170 hingga 180 derajat Celcius. Namun jika tidak punya, cukup tes masukkan sendok kayu. Jika berbuih cepat dan banyak, maka minyak sudah siap. Jadi ketika memanaskan minyak, boleh menggunakan api sedang cenderung besar, namun ketika donat akan masuk, api harus sedang cenderung kecil agar donat tidak cepat hangus. Perlu diingat juga ya moms, jumlah donat yang dimasukkan ke dalam minyak berpengaruh terhadap suhu minyak dalam wajan. Memasukkan terlalu banyak donat akan membuat suhu minyak yang sudah panas akan turun. Suhu minyaknya ini jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Karena kalau suhu minyak terlalu dingin, donat akan menyerap lebih banyak minyak. Jadi silahkan moms perhatikan pengapiannya. Jika terlihat minyak kurang panas setelah donat dimasukkan, boleh besarkan api sedikit. Proses pengapian ini memang membutuhkan banyak latihan ya moms. Kedua, gunakan minyak yang cukup banyak sehingga bagian bawah donat tidak menyentuh dasar wajan. Kemudian goreng satu kali saja tiap sisinya, jangan dibolak-balik. Tujuannya selain agar donat tidak menyerap banyak minyak, adalah agar tercipta garis donat ring yang kita tunggu-tunggu dalam menggoreng donat, agar donatnya cantik. Nah, setelah seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Setelah dingin, moms bisa beri topping gula atau topping aneka rasa sesuai selera. Oke, itu tadi resep dan tips membuat donat kentang anti gagal. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Ibu Fatmah Balawan yang sudah share resep ini pertama kali. Selamat mencoba ya moms.